Dan kemudian berikutnya kita kenal sekarang metode yang sering dipakai orang itu adalah ATM, amati, kemudian tiru, kemudian modifikasi. Nah, Kementerian Desa menyediakan tahun ini, yang kemarin sudah disediakan itu tahun ini diminta oleh Gus Halim untuk direstrukturisasi sehingga mudah digunakan oleh warga desa, oleh perangkat desa, kepala desa. Intinya mudah digunakan oleh pendamping, pegiat desa, oleh desa, perangkat dan masyarakat desa. Makanya yang disediakan oleh Kementerian Desa adalah bagaimana supaya mudah untuk mengamati desa lain, apakah itu akan sesuai dengan desa kita. Jadi Kementerian Desa menyediakan tahun ini akan menyediakan secara besar-besaran desa, lembaga kemasyarakatan, hal-hal yang berkaitan dengan desa, BUMDes, koperasi di desa, apa saja yang berkaitan di desa, yang mudah untuk diamati oleh orang-orang yang ingin melakukan peningkatan kemajuan desanya atau lembaganya. Caranya adalah tentu saja dengan menyediakan informasi yang sudah dipilah, sehingga desa bisa memastikan atau warga desa atau pengurus BUMDes bisa memastikan sejauh mana ini ada contoh yang paling mirip dengan saya, ada contoh bagus, contoh baik yang paling mirip dengan saya. Jadi sejak 2 tahun yang lalu itu Gus Halim sudah memerintahkan diantaranya kami begitu untuk membuat satu web yang disebut Desa Contoh. Tapi kemudian dalam perjalanan diketahui bahwa coba lihat itu, kalau ada yang tanya kepada Gus Halim, coba lihat di Desa Contoh. Kalau ingin desanya menjadi desa digital, lihat saja di situ menu digital, desa digital ya. Tapi desa kemudian menyampaikan bahwa kondisi desanya nggak mirip dengan saya. Jadi kalau saya mau meniru itu sepertinya hampir mustahil. Nah, jangan sampai ketika sudah disediakan contoh justru dirasakan mustahil untuk ditiru, ya. Mustahil untuk dimodifikasi. Makanya perlu ditambahkan sebelum sampai kepada contohnya itu adalah berbagai pemisahan informasi-informasi penting, kategori-kategori penting yang bisa menunjukkan kesamaan dengan kita gitu ya. Jadi sudah kita diskusikan beberapa kali di sarapan SG Desa bahwa keunggulan dari contoh, dari kasus, dari situs ya. Kadang-kadang namanya sites, kadang-kadang namanya case, kasus. Nah, sekarang kita sebut namanya itu contoh. Kalau di Bogor itu kadang-kadang disebut namanya teladan ya. Dulu Pak Andi Hakim Nasution itu nggak mau menyebut contoh supaya tidak salah paham dengan sampel. Jadi sampel itu di Indonesia kan menjadi contoh, tapi contoh-contoh yang kita kenal sehari-hari kemudian oleh beliau diberi nama teladan ya. Kalau bagi saya yang dari kota kecil mendengar kata teladan itu bayangannya ya contoh yang baik, bukan sekedar contoh tapi ada nilai-nilai baik. Jadi memang yang kita maksud sekarang contoh ini adalah teladan memang ya, seperti itu. Nah, ketika kita mengamati satu desa, satu BUMDes, satu kegiatan, maka yang perlu kita pertanyakan adalah apa kesamaannya dengan kita, kesamaannya dengan desa kita, kesamaannya dengan lembaga kita. Jadi kita lihat apa kesamaannya, kemudian kita tentu saja sekaligus melihat apa perbedaannya ya. Jadi apa kesamaannya dan perbedaannya dengan kondisi kita waktu kita mengamati. Kita lihat tentu saja karena ini masuk di dalam contoh yang paling tidak disediakan oleh Kementerian Desa misalnya gitu. Meskipun pegiat desa, masyarakat desa juga bisa menyediakan sendiri ya. Tapi di situ yang kita amati adalah tentu saja ini contoh teladan tadi. Apa keunggulannya? Dan apakah keunggulan itu masih tetap akan muncul di desa kita, di lembaga kita. Jadi kita lihat contoh, kemudian kita lihat keunggulannya,
apakah keunggulannya masih akan ada di desa kita kalau kita ambil gitu contoh itu, kalau kita terapkan gitu, apakah masih akan ada di desa kita? Jangan-jangan di sana itu jadi keunggulan, tapi di desa kita kemudian tidak bisa muncul. Dan sebaliknya, sebagaimana kondisi lapangan itu tidak pernah bisa 100% bagus dan 100% buruk, tapi selalu ada keunggulan dan kekurangannya. Maka kita harus cek apakah kekurangan di desa contoh tersebut akan tetap ada di desa kita, atau sudah nanti kalau di situ jadi kekurangan tapi di desa kita tidak. Misalnya ada upaya untuk menguatkan BUMDes menjadi BUMDes digital, di sana menjadi keunggulan karena dia dilakukan di Jawa ya. Di tempat kita di mana tidak ada internet atau internetnya masih 3G apalagi masih 2G dan sebagainya, apakah keunggulan BUMDes online itu akan tetap muncul di desa kita? Akan seperti itu misalnya. Dan sebaliknya, karena ada online seperti itu, misalnya ada kelemahan bahwa akhirnya kemudian banyak permintaan dari pihak-pihak di luar desa itu, dan kesulitannya adalah distribusi karena yang dijual itu sayuran. Distribusi permintaan dari konsumen di luar desa menjadi sulit untuk dipenuhi, bahkan bisa di luar kabupaten, dan itu kemudian kekurangan itu mengakibatkan rate atau bintang di dalam Play Store atau di dalam App Store itu kemudian menjadi rendah. Nah, kalau kita tidak menggunakan online, maka kekurangan itu mestinya tidak akan ada di kita. Jadi kita saling melihat apa keunggulan dari contoh itu dan kekurangannya, dan apakah masih tetap akan muncul di desa, di lembaga kita. Kemudian kita juga mengamati dampak yang sudah ada dan resiko dampaknya. Jadi seperti biasa kita mengamati apakah selama ini sudah ada dampaknya, sudah ada manfaatnya, sudah ada impact-nya, dan apakah akan muncul impact-impact baru lagi yang bisa positif atau negatif ketika ini semakin berkembang ya, ketika semakin berkembang. Jadi ini tahapan untuk amati.